Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada sekelompok orang dari kaum Bani Israel yang ingin sekali mengetahui perihal kematian dan rasanya sakratul maut. Karenanya, mereka memohon agar Allah menghidupkan kembali satu mayat yang ada di kompleks pemakaman mereka. Allah pun mengabulkannya. Mayat di salah satu kuburan dihidupkan, kemudian bercerita kepada mereka tentang panasnya kematian yang belum juga hilang rasanya hingga hari itu. Padahal kematian yang dialaminya sudah berlangsung 100 tahun. Dan berikut ini adalah hadis sahih yang menyampaikan kisah tersebut. Suatu ketika ada sekelompok orang dari Bani Israel yang datang ke sebuah kuburan. Mereka berkata, "Andai kita salat dan berdoa kepada Allah agar mengeluarkan seorang yang sudah meninggal kepada kita. Kemudian kita bertanya kepadanya tentang kematian." Dan akhirnya mereka salat dan berdoa. Pada waktu itu, tiba-tiba ada satu mayat yang mengeluarkan kepalanya dari dalam kubur. Tampak di antara kedua matanya ada bekas sujud. Ia lalu bertanya, "Wahai orang-orang, apa yang kalian inginkan? Aku meninggal 100 tahun yang lalu, namun panasnya kematian belum hilang hingga sekarang. Maka berdoalah kalian agar mengembalikanku kepada keadaanku semula." Dari hadis ini, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menghidupkan mayat atas permohonan sejumlah orang dari kalangan Bani Israel. Mereka meminta hal itu karena ingin bertanya kepada si mayat perihal kematian dan sakratul maut. Allah pun mengeluarkan kepala si mayat dari kuburnya. Bahkan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, mayat tersebut tak ada bedanya dengan orang hidup di hadapan mereka. Dan di antara kedua matanya terlihat bekas sujud. Uniknya lagi, ia bisa berbincang dan mengingkari apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Ia mengaku telah meninggal 100 tahun yang lalu, dan hingga Allah menghidupkan kembali dirinya, panasnya kematian masih dirasakannya. Dan kemudian sang mayat meminta mereka berdoa kepada Allah agar dirinya dikembalikan seperti semula. Sesungguhnya, apa yang disampaikan sang mayat itu menunjukkan betapa beratnya yang dirasakan seorang hamba pada saat kematiannya, termasuk oleh orang saleh sekalipun. Sebab berdasarkan informasi hadis, mayat yang dihidupkan itu termasuk orang yang rajin beribadah. Buktinya, ada bekas sujud di antara kedua matanya. Kisah serupa juga pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diminta memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Maka Allah pun memerintahkannya untuk memotong-motong 4 ekor burung yang telah disembelih. Keempatnya lalu dipisahkan di puncak-puncak gunung. Setelah itu semuanya dipanggil. Uniknya, bagian dari burung-burung tersebut kembali berkumpul dan membentuk lagi tubuhnya. Ruh-ruhnya juga kembali datang, hingga burung-burung itu terbang lagi seraya bertasbih kepada Tuhannya. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Bani Israel juga pernah menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kampung mereka dengan ribuan jumlahnya karena takut kematian. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali hamba yang telah meninggal ini juga dikisahkan dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari ataupun setengah hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Dan lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Dari kisah singkat tadi dapat dipetik beberapa pelajaran yang penting untuk kita. Yang pertama, Allah Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah meninggal.
Contohnya, seperti yang diceritakan dalam beberapa kisah tadi. Salah satunya, mayat yang berbicara tentang kematian kepada orang-orang Bani Israel. Begitupun mudah dan kuasanya Allah menghidupkan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan dihisap seluruh amal perbuatannya. Yang kedua, betapa berat dan panasnya kematian yang dialami oleh seorang hamba. Seorang hamba mukmin dan ahli sujud saja merasakan betapa berat dan panasnya kematian tersebut. Padahal ia telah meninggal 100 tahun yang lalu. Bagaimana yang dirasakan oleh seorang hamba yang kufur dan zalim? Dan yang ketiga, terbuktilah bahwa karamah orang-orang saleh itu ada. Salah satunya, Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal dan berbicara kematian kepada mereka. Dan yang keempat, Allah senantiasa mengabulkan doanya orang-orang saleh walaupun bentuknya bertentangan dengan adat dan kebiasaan manusia. Dan yang kelima, pelajaran yang kita bisa ambil adalah seseorang yang ingin memohon perkara besar dianjurkan menunaikan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, sebagaimana orang-orang yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah itu adalah kita diperbolehkan menyampaikan informasi ataupun kisah yang berhubungan dengan orang-orang Bani Israel selama itu bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Namun bila tidak seperti bersumber dari kitab, buku, ataupun cerita rakyat, sebaiknya diperiksalah kembali. Jika kandungannya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi hak Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh disampaikan, kecuali jika tujuannya untuk menunjukkan penyimpangan di dalamnya sambil dijelaskan kemaslahatannya. Dan ini ada satu lagi kisah tentang kerinduan seorang ibu kepada putrinya di alam kubur. Dikisahkan dalam kitab As-Sa'ad Ar-Rafiq, syarah dari Sulam At-Taufiq, halaman 29. Pada suatu masa ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak perempuannya. Kesehariannya tiada yang menemani. Makan minumnya selalu dibayang-bayangi keadaan sang putri. Rasa khawatir akan keadaan putrinya di alam kubur semakin menyiksanya. Hingga pada suatu hari, sang ibu itu sowan kepada Imam Hasan yang pada masa itu adalah seorang yang alim. "Wahai Imam Hasan, tolong berikan aku sebuah amalan agar aku bisa melihat kepada putriku di alam kubur sana," pinta perempuan tua itu. "Apakah kamu benar-benar menginginkannya?" Jawab Imam Hasan yang memastikan. "Benar," ucap ibu tersebut dengan penuh keyakinannya. "Lakukanlah salat 4 rakaat setelah salat Isya. Pada setiap rakaat selesai membaca Fatihah, bacalah surat At-Takasur. Setelah itu menghadaplah ke arah barat laut dan berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW hingga engkau tertidur." Ibu itu pun segera melaksanakan apa yang telah diberikan Imam Hasan. Dalam mimpinya, ibu tersebut sungguh bertemu dengan sang putri, yang dimana keadaan putrinya sedang dalam keadaan disiksa. Tidak tega melihat kejadian itu, ibu itu pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, sang ibu itu datang lagi kepada Imam Hasan dan menjelaskan apa yang menjadi hajatnya. "Wahai Imam Hasan, kemarin saya sudah melaksanakan amalan yang engkau berikan, dan saya benar-benar bertemu dengan putri saya dalam keadaan sedang disiksa. Tolong berikan saya amalan lagi agar putri saya terbebas dari siksanya." Lalu Imam Hasan menyuruh ibu tersebut untuk bersedekah yang pahalanya itu ditunjukkan untuk sang putri. Selang beberapa hari setelah sowannya ibu tersebut, kali ini Imam Hasan bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, Imam Hasan bertemu dengan seorang perempuan yang berada di sebuah singgasana, dan di atas kepalanya terdapat mahkota yang berkilau. "Apakah engkau mengenalku, wahai Imam Hasan?" tanya perempuan itu dalam mimpi Imam Hasan. "Tidak." "Lalu siapakah engkau?" tanya Imam Hasan. "Aku adalah putri dari seorang ibu yang datang kepadamu." "Tapi, apa yang diceritakan ibumu itu berbeda dengan yang sekarang aku lihat. Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Imam Hasan yang penasaran. "Sesuai amalan yang engkau berikan kepada ibu saya, bersedekah yang pahalanya itu ditunjukkan kepadaku, dan amalan itulah yang membuatku terbebas dari siksa kubur. Tepat pada hari itu juga, ada seorang waliullah yang berselawat sebanyak 3 kali yang pahalanya itu ditunjukkan kepada ahli kubur, dan amalan itulah yang membuatku mulia seperti yang engkau lihat." Cerita perempuan itu kepada Imam Hasan. Lalu Imam Hasan pun menceritakan mimpinya kepada ibu tersebut. Dan mendengar cerita Imam Hasan, ibu tersebut pun merasa lega dengan keadaan putrinya dalam kubur sana. Dan inilah
video singkat hari ini. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.